Kalau ingin bercerita saja malam ini, cerita ringan tentang seorang sosok yang dikagumi oleh semua agama samawi. Tiang muslim nggih respect, Nasoro Yahud nggih menghormati. Siapa sosok itu? Sosok itu adalah seorang yang menjadi raja sekaligus menjadi seorang nabi. Sinten niku? Dialah Nabi Sulaiman. Nak ning film-film malah dadi napa? Solomon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawula matur, monggo sareng-sareng maos istighfar kaping 3 lan doa thalabul ilmi kaping 3. Nggih, senajan mangke boten dangu, boten kathah, nggih mugi tetep bekto manfaah barokah. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah. 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 Rabbana Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni Rabbi zidni ilman nafi'a amalan salih wa wafiqni amalan maqbula. Amin Allahumma amin. Lakal hamdu ya man lil kitabi qad anzala alal mustafa man bil hidayati qad ursila alaihi salatullahi thumma salamuhu kadal al wal ashabu man ahrazu wal ula. Amma ba'd. Fama'ali al ulama al ajilla masyayikhana al kurama, semua yang hadir rahimakumullah. Pertama dan tentu yang paling utama adalah ungkapan syukur yang tiada terkira lillahi azza wa jal, alhamdulillah wa syukrulillah, yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga hingga detik ini kita masih bisa menikmati keindahan dunia. Semoga panjang umur kita ini, kesempatan ini benar-benar bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah, untuk memperkuat ta'ah, agar kita benar-benar di dunia bahagia dan di akhirat kelak benar-benar bahagia abadi di surga. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala ali habibina Muhammad. Seorang nabi yang tentu sangat kita harapkan kita tercatat sebagai umatnya di dunia dan nanti yaumal qiyamah mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya kami ucapkan selamat karena 22 hari lagi bodo. Nggih ya? Lebaran. Jih suwi Mas. Yo luweh suwi selawe dina. Yang jelas semoga 8 hari ini benar-benar kita lewati bersama Ramadan menjadi sebuah amalan sholihan maqbulah, dan sampai akhir Ramadan Allah berikan kita umur panjang bisa memanfaatkan Ramadan dan benar-benar menjadi seorang yang tertempa Ramadan, berubah menjadi karakter yang lebih baik. Karena yang kita khawatirkan tentu sudah sering diingatkan oleh romo-romo kiai, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Yang dikhawatirkan adalah jangan sampai kita itu termasuk orang yang puasa tetapi tidak mendapat apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Walaupun memang dalam catatan sejarah puasa itu penuh dengan manfaat, dan yang menyelesaikan sebuah puasa menggunakan teknik puasa sebagai sebuah cara untuk membenahi diri, itu ternyata bukan umat Islam saja. Dari berbagai macam keyakinan, bahkan agama-agama lain itu juga punya teknik puasa, walaupun mungkin secara persis tidak sama. Ada yang nggak makan tapi boleh minum. Ada yang nggak makan, nggak minum, tapi tetap boleh berkumpul dengan suami istri, berkumpul dengan keluarga dengan berbagai macam polanya. Ada yang mungkin sehari saja, ada yang mungkin bentur sampai hari berikutnya. Bahkan dalam cerita dan catatan ahli hayawan, itu ternyata bukan manusia saja yang punya tradisi puasa. Sampai hewan pun punya tradisi puasa. Mungkin kita tahu ada pitik, gitu. Yang paling kita ketahui yang di sekitar kita ayam. Ayam itu ya poso, nak pas nopo? Anggrem, dalam rangka menetaskan telurnya. Pinten-pinten Mbak? 21 hari ya kira-kira. Kita juga kenal ada ular. Ular juga puasa. Lapo kok ular puasa? Nak ayam kanggo netesno anake. Nak ula iku jarene pengen bersolek. Di dunia hewan, di dunia perularan iku ora ono salon kecantikan. Akhirnya ular punya trik sendiri, yaitu puasa untuk berganti baju ben luweh klimis, ben lebih nyaman dipandang. Itu pun perlu puasa. Ada pula yang sering dicontohkan, yaitu napa? Ular. Malah ini yang istimewa. Kenapa? Karena dulu sebelum puasa dia bentuknya ular, ngateli, ndak ono wong sing seneng, bentuknya iwut-iwut, tidak ada yang suka. Apapun yang dienceloki mesti rusak, termasuk pohon-pohonan. Tapi ketika dia mau puasa, dia akhirnya menjadi
kupu-kupu yang semua orang menyukainya dan memakan yang baik-baik saja. Dari sekian percontohan tentu kita harapannya miriplah dengan kupu-kupu. Ular yang jadi kupu-kupu bukan yang ular setelah puasa tetap jadi ular. Jadi ternyata perumpamaan itu ada, di mana dia puasa ternyata setelah puasa ya wajib. Jadi ndek apik ku pas poso entok. Sedurunge poso maksiat, pas poso entok prei, bar poso maksiat lagi. Ya padha karo mau sedurunge poso ya ula, bar poso ya ula. Tapi kalau kita memang ingin benar-benar memaksimalkan Ramadan, inginnya kita jangan sampai seperti ula hurung poso ulo berbodo berposo ya ulo. Inginnya kita bisa merubah seperti ular. Karakter jelek kita semoga bisa berubah, yang tadinya tidak baik bisa menjadi karakter yang baik. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, kaula badhe matur teng mriki terus terang nyuwun ngapunten kula kacamatanan. Lho Mas kaya sing ning foto nggih. Ben ora pangkling. Asline bukan gaya. Dari dulu kula sampun matur izin pakai kacamata karena kula mboten terbiasa kena sinar lampu. Jadi belereng. Nak nggawa kacamata minimal mengurangi cahaya kebelerengan dan juga mengurangi rasa minder. Jadi nak minder ketok ndredeg ora patek ketok nak kacamatanan. Hadirin rahimakumullah. Malam ini kawula mboten badhe ngaturaken tema-tema yang berat. Hanya mengulang saja tema-tema yang ringan, yang jelas niat kita ngaji. Karena ada orang yang bilang la jadi datah tas syams, nggak ono sing anyar nongi sore srengenge iku paling sekedar yatakarraru wa yatakarrar. Yo memang hanya di bulan balen. Kalau ingin bercerita saja malam ini cerita ringan tentang seorang sosok yang dikagumi oleh semua agama samawi. Tiang muslim nggih respect, Nasoro Yahud nggih menghormati. Siapa sosok itu? Sosok itu adalah seorang yang menjadi raja sekaligus menjadi seorang nabi. Sinten niku? Dialah Nabi Sulaiman. Nak ning film-film malah dadi napa? Solomon. Saya pilih Nabi Sulaiman karena koyoke yang hadir itu seumpama ditakoki kowe gelem dadi kaya Nabi Sulaiman, kok kira-kira do gelem. Soale napa? Sugih, duwike oke, bojone yo dadi raja li soleh. Wah iki keren. Nak sugih ora soleh pirang. Jadi harapannya semua yang hadir nanti walaupun mungkin tidak sehebat Nabi Sulaiman, tidak sekaya raya Nabi Sulaiman, tapi benar-benar kekayaan yang dimiliki bisa dimanfaatkan untuk kesalehan, untuk kehidupan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Nabi Sulaiman yang pertama kalau pengen cerita dari sisi kecerdasannya. Kecerdasan Nabi Sulaiman sudah terlihat semenjak masa kecilnya. Saat ayahanda inggih punika Nabi Daud alaihissalam masih memegang
tampuk tahta kerajaan. Sulaiman remaja, Sulaiman yang masih belia, dalam kesehariannya menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Salah satu yang bisa kita ambil ceritanya adalah suatu saat datanglah dua orang wanita yang ternyata matur teng Nabi Dawud untuk beradu mulut alias rebutan bayi. Maju njaluk disidangno ana wong wedok loro rebutan bayi. Ternyata kejadiannya kurang lebih dua-duanya ini punya anak, umurannya sama. Cuman kejadian ada hewan memakan salah satu anaknya. Tinggal satu, akhirnya berebut, ini anakku, ora, iki anakku, ora, iki anakku. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka datang ke Nabi Dawud untuk minta putusan. Setelah melihat cerita itu, Nabi Dawud berpikir panjang dan hampir saja memberikan sebuah keputusan yang menurut Nabi Dawud, karena yang satu ibunya masih muda, yang satu sudah agak tua, kemudian tidak ada bukti nyata ini anaknya si muda apa si tua. Oleh Nabi Dawud kira-kira diberikan yang mana? Nabi Dawud ternyata mau memberikan ke yang tua. Logikanya mungkin sederhana, biasanya nak wong wedok wis tua iku wis kurang produktif. Mbah manupus, mbah nopo. Ben anak iki dimpek sing tuwa, terus sing enom didongakno. Segera produktif lagi, sregep lagi sehingga punya anak lagi. Harapannya ngoten niku. Cuman kedengeran oleh Sulaiman remaja. Bah, gampangane ngoten nggih, Bah. Piye nang? Kula saged usul, Bah. Usul kepiye? Ngeten. Akhirnya Sulaiman remaja membisikkan kepada Nabi Dawud. Ngeten, Pak. Oh ya wis, jajalan. Akhirnya Sulaiman pun mengambil mik. Ibu, ya, ini ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Oke. Cuman saya tadi habis main, Bu. Saya agak haus. Boleh minum dulu, Bu? Boleh. Bismillah. Loh nak mboten kula unjuk nganggur mangke. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Bu, oleh maneh nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggih. Ngeten Bu, nak menurut kula tulung putrane jenengan dogok meja, plek. Oke. Kemudian Sulaiman pun mengambil pedang dari pengawal. Set. Ngeten mawon Bu, kan podo-podo rak erti iki anake sapa, terus sampeyan yo rebutan wis ingin ae ben adil, tak potonge dadi loro, separo kanggo sing tuwa, separo kanggo sing enom. Set. Nah, dalam proses ini sing tuwa ngene, ya wis ra apa-apa. Malah adil paruan. Oh. Ketika begini, kemudian yang muda apa jawabnya? Ampun, ampun, ampun Sulaiman, ampun. Lah ampun piye? Ampun, kagem ki ambake gak apa-apa, sing penting selamat bayi iki. Oh. Dari dua jawaban ini, apa yang ditemukan oleh Sulaiman? Tidak mungkin seorang ibu tega melihat anaknya dipoto. Kalau si tua bilang, oke, nggak popo malah adil. Kemudian sing enom bilang, wes ra popo, wes no sinten kemawon mboten napa-napa sing penting. Nah, iki nuduhno nak bayi iki ora duweke sing tua tapi duweke sing enom. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang ibu tega melihat anaknya dibelah jadi
Nabi Daud sewenang. Oh keren. Oh, cerdas. Wah, ini harapannya sing nom-nom ya cerdas. Bapak-bapaknya juga, apalagi zaman sekarang ya. Oh, jangan kemudian menjadikan anaknya kaya wong ndok mben. Tetap harus diajak rembukan. Apalagi zamannya sudah berbeda. Asyrikuhum fi asyura. Ajak anak-anak muda kita untuk ikut andil, entah dalam permusyawaratan, entah dalam proyek pembangunan dan lain sebagainya. Siji dino datang lagi. Sekarang yang datang bukan 2 ibu-ibu, tapi 1 orang. 1 orang, wedok ijih enom wideng, malah wayu ijih enom tapi wuto, ayu enom tapi wuto. Lapor ke Nabi Daud, Sang Paduka, saya mau melaporkan sesuatu, datang dengan isak tangis yang membahak. Lho napa nduk kok nangis? Ngeten Pak Duka, ngeten jeng Nabi, kaya Nabi ya raja soalnya. Ngeten Pak Duka, kula niku diperkosa. Loh, tenane kok diperkosa? Nggih. Lah, sapa sing merkosa tak hukume? Kula nggih mboten ngertos wong kula. Wuto. Waduh. Wah, iki yo saingan karo napa? Udan. Monggo, sing teng Jawi masuk. Nggih. Nggih. Suwanten kula kedengaran mboten? Krungu Mas, tapi sitik-sitik. Lanjut napa bar mawon niki? Apa mulai ya kudanan padha ae. Oke. Lan ndi nduk sing merkosa ndi tak hukume. Ngapunten Pak Duka, kula nggih mboten ngertos wong kula. Wuto, mboten ngertos sinten-sinten. Lah kok kowe reti nak diperkosa? Nggih krasa ora Pak Duka. Lho senajan ora ero nak diperkosa ngerti mboten? Ngerti lah, wong mesti krasa. Cuman ora ngerti siapa yang melakukan. Oh ngono terus piye? Ya anu Pak Duka, kula digolekke. Niku digoleki sing perusaha kula terus nggih kula nyuwun dihukum. Bingung Nabi itu. Piye? Zaman semono belum ada CCTV. Wah. Subhanallah. Semoga hujan berkah. Amin. Atas. Iya. 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 Ya wes dok, tak kirime intelijen. Akhirnya dikirimlah intel ke daerah Nduk punika, Genduk punika. Akhirnya ditanya dari warga sekitar A, B, C. Akhirnya dari berbagai macam penelusuran ditemukanlah 4 nama. 4 nama ini tertengarahi dan teridentifikasi oleh para tetangga sering mondar-mandir di sekitar rumah Genduk punika. Akhirnya oleh kerajaan diutuslah
Nopo gampangane polisi zaman biyen untuk menangkap 4 orang tersebut dibawa ke kerajaan untuk diintegrasi. Lah dalam perjalanan ternyata 4 orang ini tuh sekawan. Dalam perjalanan malah dongen, dipanggil ndak? Piye iki? Yang satunya tenang. Genduke kan rak reti, wong ora eroh. Terus kepiye? Ya ora usah ngaku. Lho. Wes ketara teridentifikasi kita kok. Ngene. Gimana kalau kita sepakatan kita bukan yang memperkosa, tapi kita bersaksi bersama bahwa yang memperkosa genduk itu bukan kita, bukan orang, tapi yang memperkosa adalah guk. Napa guk niku? Anjing. Logis apa ora? Logis, wong ora eroh kok. Dan kita berempat bersaksi. Secara hukum menang kita. Oke. Akhirnya sampailah rombongan ke kerajaan. 4 orang dihadapkan ke Nabi Daud. Hei 4 orang, intelku telah menyelidiki daerahmu, menemukan informasi bahwa kalian berempat inilah yang sering mondar-mandir di kawasan rumah genduk ini. Nggih. Memang kita sering mondar-mandir Paduka karena kita memang rumahnya dekat situ. Oke. Genduk iki cerita dia diperkosa. Kamu yang memperkosa? Oh bukan. Kamu bukan. 4-empatnya tidak ada yang ngaku. Bahkan 4-empatnya bilang, Paduka, kami bersaksi, kami melihat sendiri bahwa genduk punika yang memperkosanya bukan orang tapi anjing. Nabi Daud tidak bisa berkata apa-apa. Boten, genduke boten. Lha wong kowe ora roh kok sing ngono. Nabi Daud bingung karena nggak ada CCTV, nggak ada saksi langsung. Malah 4 orang ini bersaksi yang memperkosa si genduk adalah anjing. Lah nak delok fikih sing saksi wong 4 lanang kabeh, iku tetep menang yang bersaksi 4. Dalam kebingungan inilah Sulaiman tiba-tiba muncul. Abah. Napa? Nang. Boleh ikut enggak? Ikut apa? Ngasih usulan. Oke? Ngeten. Oh, oke, silahkan. Sulaiman pun mengambil posisi. Wahai engkau bapak-bapak, siap? Masuklah ke ruangan A, kamu ke B, kamu ke C, kamu ke D. Jadi 4-empatnya diinterogasi di mana? Di ruang yang berbeda. Kalau Nabi Daud bertanya di mana? Di satu ruangan. Tapi Sulaiman remaja punya ide. Di mana nanyanya? Di ruangan yang berbeda. Nomor 1 di ruangan A, nomor 2 di ruangan B, nomor 3 di ruangan C, dan nomor 4 di ruangan D. Masuklah Sulaiman ke ruangan A. Hei kau, kamu yang memperkosa? Bukan. Siapa yang memperkosa? Anjing. Anjing warnanya apa? Hitam. Oke, catat. Hitam. Pindah ke ruangan B. Kamu yang memperkosa? Bukan. Yang memperkosa siapa? Anjing. Anjing warnanya apa? Putih. Oke, putih. Wis ketara, sing kene ireng, sing kene putih. Masuk ke ruangan ketiga. Kamu yang memperkosa? Bukan. Yang memperkosa siapa? Anjing. Anjingnya warna apa? Biru. Malah biru. Masuk ke ruangan keempat. Kamu yang memperkosa? Bukan. Yang memperkosa siapa? Anjing. Anjing warnanya apa?
pink, lho kok pink? Berarti ono ireng, ono putih, ono biru, ada pink. Setelah itu mereka dikumpulkan lagi dalam satu ruangan, ditanya bareng-bareng. Kalian yang memperkosa? Tidak. Siapa yang memperkosa? Anjing. Anjingnya warnanya apa? Hitam, putih, biru. Disitulah ditemukan sebuah sistem di kepolisian, yaitu interogasi dengan cara konfrontasi. Wah. Jadi penemu pertamanya adalah siapa? Sulaiman Muda. Akhirnya di situ ketahuan merekalah pelakunya, karena mereka bersepakat berbohong, namun kebohongannya bisa diungkap oleh Sulaiman Muda. Ada lagi yang secara redaksional malah tercatat langsung di ayat idnafashat fihim ghanamul qaum. Ketika ada proses pertengkaran, kalau tadi yang bertengkar dua wanita, ada genduk diperkosa, yang ketiga ini bapak-bapak teko. Dua bapak-bapak, yang satu adalah penggembala, yang satu adalah seorang petani. Yang petani melaporkan kepada Nabi Daud, Paduka, ini hewan-hewannya Pak ini, karena mungkin belum kenal baik, itu telah masuk ke ladang pertanian saya dan merusak tanamannya, sehingga saya tidak bisa panen. Oh, ya gampang lah, kayak Nabi Daud. Pripun, saya perlu pengadilan. Ketika dikalkulasi, ternyata secara dana, harta kalau diuangkan, ternyata hasil pertanian itu hampir sama dengan harga kambing-kambing yang merusaknya. Akhirnya Nabi Daud pun membuat kemungkinan pertama adalah kambing, karena harganya sepadan dengan tanaman yang dirusak, maka kambing akan diberikan kepada petani sebagai ganti rugi. Ya wis logis lah, wong ancen iki dirusak. Tapi sing duwe peternak mboten saged dah, jeneng terus kula terus kerja napa wong kerja kula. Terus kula nggih gak pernah ngangkon wedhus kula ngerusak. Wedhus kan ghairu akil, mboten saged. Akhirnya muncullah Sulaiman Muda. Sulaiman Muda pun Abah. Iya man. Wah. Sakit usul malih ndak, Bah? Oh, boleh. Nak ngeten pripun, Bah? Niki seumpami oke lah. Hewan-hewan ternak ini diberikan kepada petani, tapi tidak selamanya, sementara. Jadi hewan diberikan ke petani, tapi ladang ini diberikan kepada peternak. Untuk apa? Untuk dikelola, untuk ditanduri tanaman, sehingga yang memegang ternak bisa memanfaatkan. Kalau ada susunya, monggo dimanfaatkan. Kemudian yang biasanya ternak mengelola tanah tersebut ditanduri sampai pada saatnya, dalam posisi persis saat dirusak oleh hewan-hewannya. Misalkan setengah tahun apa 1 tahun kemudian sesuai proses tanaman. Nak wes tanamannya persis saat dirusak oleh kambing-kambing peternak tadi, maka saat itu ternak dikembalikan kepada yang punya, kemudian sawah dikembalikan kepada petani dalam kondisi sudah baik semua. Sehingga dua-duanya tidak kehilangan pekerjaan dan tetap bisa memanfaatkan yang dia pegang. Oh, manis. Oke, akhirnya ini yang digunakan. Kemudian muncullah redaksi Al-Quran. Jenengan nak make pengin cerita sing luwih dawa, dibuka teng tafsir, teng redaksi
fafahamnaha Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman. Ini kecerdasan Sulaiman. Oh, jadi dari muda itu sudah kelihatan. Cerita selanjutnya adalah dari sisi banyaknya istri. Oh, keren ini. Oh. Sesuai yang kita dengar, Sulaiman itu punya berapa istri, Pak? 1000. Wah. 1000 kuna aku. Wah, misalkan jenengan. Iku leh setahun ketemu, belum mesti ketemu wong setahun iku 360 dina. Iso uga 3 tahun sepisan lagi untuk giliran. Tapi ternyata bukan semacam itu. Benar, Sulaiman ada riwayat istrinya banyak. Bahkan ada yang bilang sampai 1000. Tapi subhanallah, dia bukan hanya cerdas, tapi kuat. Mbah ngombe apa? Jadi tidak sampean buka teng Sahih Bukhari, itu ada keterangan ngeten. La'atufan, ini omongannya Nabi Sulaiman yang terdokumentasikan teng Bukhari. La'atufan al-lailah ala 70 imra'ah tahmilu kullu imra'atin farisan yujahidu fi sabilillah. Jadi Nabi Sulaiman tuh punya sebuah niat, punya banyak istri, itu niatnya baik, memperbanyak tentara. Jadi semalam beliau itu menggauli 70 sab'ina imra'ah. Harapannya bukan sekedar inu-inuan, tahmilu kullu imra'atin farisan yujahidu fi sabilillah. Nak dadi anak sing kuat agar nanti bisa menjadi tentaranya Allah. Jadi bukan niat enak-enakan tok, tapi memperbanyak generasi, memperkuat tentara, ahli naik kuda. Nak sewengi 70, berarti 10 dina pinten, Pak? 700, Pak. 10 dina. Nak 30 dina, 700 ping 3 berarti 2000. Iku nak ancen aku yang bisa ngasih 2000 bojone. Tapi nak bojone hanya 1000, ya paling tidak dalam sebulan ketemu ping pindho lah satu orang. Nak sewengi dijatah pinten? 7. Malah di riwayat lain ada yang meredaksikan la'atufanna al-lailah ala mi'ati imra'ah, 100. Semalam 100. Berarti nak bojone 1000 paling tidak dalam sebulan ketemu 3 kali. Oh, iyo cerdas, iyo kuat. Makanya dari awal saya bilang, seumpama kok ditawari dadi kaya Nabi Sulaiman, kaya orang Nabi Sulaiman, mesti gelem. Wis cerdas, dadi raja, bojone akeh. Li kuat, ora bojone akeh li nglemprek. Kan ada wong sing bojone akeh hanya untuk gak angga-anggaan tok, padahal ora iso lapo. Iki bener-bener, tapi yang harus diingat, dia cerdas, dia kuat, tapi semua dialokasikan bukan untuk apa-apa, tapi untuk kepentingan li'i'la'i kalimatillah. Oh iki. Lah karena dia mempersiapkan dari sekian kekuatan yang beliau inginkan juga pasukan dari berbagai macam makhluk, bahkan jin pun di bawah kendalinya. Nah, salah satu yang tersebutkan dalam cerita adalah kendaraannya yang istimewa. Apa itu kendaraannya? Dia itu punya semacam hobi duwe ingon-ingon, tapi yo niate bukan sekedar ingon-ingon tok, untuk kendaraan selain dakwah juga kendaraan perang. Napa niku? Iki punika kendaraan kuda. Kuda. Jadi Nabi Sulaiman pun seneng kuda. Nak jenengan seneng napa? Biasanya nak wong Kudus senengane niku bisane. Manuk. Tangi turu wis delok manuk.
Ndeke durung adus manuke wis didusi. Nak Nabi Sulaiman hobinya napa bau? Jaran. Sampai terredaksikan ahbabtu hubbal khair. Para ahli tafsir mengatakan khair ini kuda. Cuman pada suatu ketika saat dia lagi senang-senangnya dengan kuda, malah justru dia akhirnya terlena, waktu sholatnya lepas, bukan jarak, nggak sengaja karena saking asiknya merawat kuda-kuda akhirnya lepas. Makanya dalam ayatnya ini tadi rebutnya an dzikri rabbi. Ini ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Akhirnya justru melupakan tentang ingat Tuhanku. Tapi apa yang kemudian dilakukan? Hatta tawarat bil hijab. Karena Nabi Sulaiman merasa dikasih sekian nikmat, Nabi Sulaiman dikasih sekian kekuatan, kemudian dia juga mendapatkan kemampuan dari segala kemampuan yang tidak diberikan kepada yang lain. Bahkan para jin pun di bawah kendalinya. Ini gara-gara kuda, yang dalam riwayat niku jumlah kuda sekitar 20 ribuan kuda. Wapi-wapi. Dan di antara kuda-kuda itu ada kuda yang punya janah, punya suwiwi. Apa yang dilakukan? Ini binatang kesayangan, bukan hanya untuk diri, tapi juga untuk dakwah dan perjuangan. Cuman karena di sini menjadikan Nabi Sulaiman lupa akan sholat yang saat itu ada waktunya, terlewatkan waktu itu, akhirnya kuda-kuda ini diselesaikan. Ada yang menyatakan langsung disembelih. Pokoknya aku nggak mau barang ini melupakanku, melupakan tentang sang pemberiku. Sampeyan tahu ngaten? Duwe mobil, mobilnya adalah mobil kesayangan, harganya sekian miliar, goro-goro mobil ngelus-ngelus bane, ngelus-ngelus spione, akhirnya lali sholat, buareng eleng, mobil, wonten jenengan. Sulaiman bukan hanya cerdas secara amaliyah, tapi cerdas secara ubudiyah. Iki makhluk ngelalekno aku tentang Khalik, maka wes aku sudah selesai denganmu. Maka saat itu kuda pun sudah tidak dipakai lagi, bahkan riwayatnya langsung disembelih semua. Dan dengan itu apa yang dilakukan Allah? Oh, justru Allah kemudian memberikan hal lain yang lebih indah. Apa itu? Ketika tunggangannya diselesaikan, Allah kasih tunggangan yang lebih bagus. Apa itu? Fasakharna lahur rih. Semenjak itu tunggangan Nabi Sulaiman tidak kuda lagi, tetapi angin. Yang angin itu kecepatannya wali Sulaiman ar-rih ghuduha syahr wa rawahuha syahr. Sekali hentakan dengan kekuatan angin itu langsung bisa melewati masirata syahr. But sak hentakan 1 bulan perjalanan. But 1 bulan perjalanan. Lebih indah dari kecepatan yang dimiliki oleh kuda yang dikorbankan. Apa yang kita ambil dari cerita ini? Ketika kita punya barang kesayangan, tapi menjadikan kita lupa Allah, dan kemudian kita mau melupakan itu, melupakan makhluk ini, meninggalkan makhluk ini untuk Allah, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi
ma huwa khairun laka minhu. Gampangane nak kue gelem ninggalno barang karena Allah, maka engkau akan dapat barang yang lebih istimewa. Lah harapannya jenengan niki kan Ramadan. Nak siang hari sing sampean tinggalkan niku piro? Wakeh. Nih rokokan ditinggalno kira Pak. Oh, padahal seneng ya Pak. Sedino siap ninggalkan. Napa neh? Seneng lagi kemanten anyar, lagi seneng-senenge bojone. Siang-siang Ramadan berani dia tinggalkan, enggak berani menyentuhnya. Meninggalkan banyak hal, bukan sekedar ninggalno jarang. Jenengan di Ramadan kita tinggalkan bersama-sama. Barang yang sangat kita suka di luar Ramadan itu halal, di luar Ramadan itu boleh. Tapi di bulan Ramadan siang hari ketika Allah bilang tinggalkan, kita pun meninggalkannya. Harapannya kita benar-benar meninggalkan itu karena Allah dan akan mendapatkan ganti yang lebih indah dan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tapi gantine mosok angin kaya Sulaiman. Kalau itu terserah Allah. Allah yang lebih tahu mana yang lebih cocok untukmu. Soalnya orang mesti podo. Ukurane wong beda-beda. Ya kaya kethu ngono lah Kang. Kethu sampean ukurane 5 terus diweki uang nomor 8 kira-kira napa? Lobok. Makanya semoga yang nanti Allah berikan ke kita karena kita mau meninggalkan karena Allah adalah sesuatu yang istimewa dan sesuai untuk kita, dan itu bisa kita gunakan untuk perjuangan. Kita diberi kekayaan seperti Nabi Sulaiman, kita gunakan untuk di jalan Allah. Kita diberi kekuatan, kita gunakan kekuatan di jalan Allah. Semua yang diberikan kepada kita semoga benar-benar bisa menjadi energi positif mengantarkan kita bisa benar-benar bahagia baik di dunia maupun di akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Nah niki nak tak terusno kula tambah ngorot gini. Latihan saingan karo udan. Nggih semanten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Semoga Allah meridhai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.